Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifda Agustia dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Robikal Muntaha Meliala, Esos Emikom, karena telah memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas UTS, yaitu berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Cibinong, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul semua di pagi hari yang menyenangkan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait peran kita sebagai generasi muda di era digital yang terus berkembang pesat pada saat ini. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di era digital, sebuah zaman di mana teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari internet, betul? Mulai dari belajar, berkomunikasi, hingga mencari hiburan. Itu pasti kita selalu melewati dan melalui internet. Informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah hanya melalui genggaman tangan. Kemajuan ini tentu memberikan banyak manfaat. Kita dapat belajar dari berbagai sumber, mengembangkan keterampilan, bahkan membuka peluang untuk berkarya sejak usia muda. Banyak generasi muda saat ini yang sudah mampu menciptakan konten-konten yang positif, membangun usaha, juga berprestasi di tingkat nasional maupun internasional berkat pemanfaatan teknologi. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak kalah besar, yaitu di era digital ini kita dihadapkan pada arus informasi yang sangat deras. Tidak semua informasi yang beredar benar dan bermanfaat. Tanpa kemampuan untuk menyaring informasi, kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoaks. Terlebih dari maraknya kasus-kasus di Indonesia, banyak sekali berita-berita hoaks yang disebar tanpa kita ketahui fakta yang benar di balik berita-berita tersebut. Konten-konten negatif hingga pola pikir yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, memilah, dan menggunakan informasi secara bijak. Dengan literasi digital yang baik, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi individu yang cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut kita untuk memiliki karakter yang kuat. Di tengah kemudahan yang serba instan, seringkali kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Padahal, kesuksesan yang sesungguhnya membutuhkan proses usaha dan ketekunan. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras harus tetap kita pegang. Tanpa karakter yang kuat, teknologi justru dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Lalu, perkembangan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap cara kita memandang diri sendiri dan orang lain. Tidak jarang kita membandingkan diri sendiri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Terlebih dari teman-teman kita yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, tekanan, bahkan kecemasan. Inilah mengapa kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi pelajar bagi kita. Kesehatan mental yang baik akan membantu kita untuk tetap fokus dalam belajar, mampu mengelola emosi, serta menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Sebaiknya kita mengabaikannya. Hal tersebut dapat berdampak pada prestasi dan kehidupan sehari-hari. Menjaga kesehatan mental dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mengatur waktu dengan baik, tidak terlalu memaksakan diri, serta memberikan waktu untuk beristirahat. Selain itu, penting juga untuk memiliki lingkungan pertemanan yang positif dan saling mendukung. Kita juga perlu belajar untuk terbuka dan tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan. Berbicara dengan orang tua, guru, atau teman terpercaya dapat membantu meringankan beban yang kita rasakan.
Teman-teman sekalian, sebagai pelajar kita memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masa depan bangsa. Pendidikan yang kita jalani saat ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bekal untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui sikap belajar kita yang sungguh-sungguh, semangat untuk terus berkembang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, kita juga dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovasi. Ide-ide baru sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, jangan takut untuk mencoba hal baru dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Kita juga perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti menjaga lingkungan sekolah, menghargai sesama, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat. Di sisi lain, penting juga bagi kita untuk memiliki kemampuan bekerja sama. Di masa depan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Oleh karena itu, mari kita latih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan sikap saling menghargai sejak sekarang. Kita adalah generasi yang memiliki potensi besar. Kita hidup di zaman yang akses luas, juga peluang yang terbuka banyak. Semua itu tidak akan berarti jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya menjadi penonton di tengah kemajuan teknologi. Sebaliknya, jadilah generasi yang aktif, produktif, dan mampu memberikan dampak positif. Gunakan teknologi sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan berbagi hal-hal yang bermanfaat. Jadikan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan inspirasi, bukan sekadar hiburan semata. Akhirnya kita diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kesehatan mental yang terjaga, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan bekal tersebut, kita akan mampu menghadapi tantangan di masa depan dan berperan aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.